yang pas bab sholat. Dan pada malam Isra Mi'raj itu adalah malam diwajibkannya untuk kita diberikan amanah Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu ketika Isra niki. Nah, setelah Rasulullah SAW menjalani daripada cobaan atau ujian di kota Taif, yaitu di Bani Thaqif, kemarin sudah kita ceritakan ya, bagaimana sabarnya Rasulullah menghadapi kaum Taif atau suku Bani Thaqif. Begitu tersiksanya ya beliau di sana, dan doa-doa yang telah lalu yang telah kita baca, doa Rasulullah SAW, ilaika asku dha'fa quwati, itu kepadamu ya Allah aku serahkan, aku laporkan bahwa dha'fa quwati, kelemahan diriku ini, wa qillat tahilati, dan tidak ada daya upayaku kecuali atas kehendakmu ya Allah. Gitu. Saking besarnya terpaan yang Rasulullah SAW hadapi waktu itu, cobaan deh. Makanya di sebelum surah Al-Isra wal Mi'raj itu, sebelum surah Al-Isra, yang dimana Isra Mi'raj itu diabadikan di dalam surah Al-Isra dan di dalam surah An-Najm. Dan adapun di surah Al-Isra, surah Al-Isra itu sebelumnya apa? Surah An-Nahl. Surah An-Nahlu. Di akhir surah An-Nahlu itu, di akhir-akhir surah An-Nahlu itu menjelaskan tentang wama sabruka illa billah, wama sabruka illa billah. Pembahasan tentang sabar. Ya. Adapun di surah An-Najm, di sana dijelaskan juga tentang Isra Mi'raj, tentang Sidratul Muntaha, tentang Rasulullah yang memberikan kabar ketika Isra Mi'raj itu untuk kaum-kaum yang ada di Mekah waktu itu. Di surah An-Najm. An-Najmu. Adapun sebelum surah An-Najm ini adalah surah At-Tur. Surah At-Tur, Wat-Tur. Nah, adapun di akhir surah At-Tur ini adalah membahas tentang apa juga? As-sabru. As-sabru, sabar. Di kedua surat yang menjelaskan tentang Al-Isra Mi'raj ini, sebelumnya itu membahas sama-sama membahas tentang sabar. Jadinya hikmah daripada kesabaran yang Rasulullah SAW nabiaran seandai le kota Taif niki, dan siksaan kaum kota Mekah kance kaum kafir Quraisy kance kaum Bani Thaqif niki adalah Nabi hadiah oleh Allah Ta'ala Isra wal Mi'raj. Hikmah daripada sabar deh. Jadi sabar niki ya boleh hikmah dia. Hikmah kita bau bait adalah kesabaran niki adalah dia nampak tersurat sabar terus dinarak balasan, dinarak ganjaran. Kesabaran niki Allah ya langsung bente ganjaran atau hadiah aman sabar. Baik lekan surah Al-Isra dan An-Najm yang keduanya membahas tentang Isra Mi'raj, dan keduanya sama-sama di akhir surat keduanya itu membahas tentang sabar. Nah, dari Rasulullah SAW ketika sampun terbahas tentang Taif, udah ingat cerita dia terlupa bahwa Rasulullah SAW begitu tersiksa le kota Taif, kaum Bani Thaqif. Ketika nak terbilin si sayaran si Khadijah seninan kan terbilin si paman Abi Thalib, wah macam tanda siksa elek kota Mekah sampai iman nabiran sampai iman dengar cerita macam tante siksa elek kota Mekah Rasulullah SAW.
Sampai-sampai sampun terbahas, sampai-sampai tadang ketika nak dakwah atau ketika nak lalu masjid, tadang si dengan Quraisy ni, si dengan Mekah ni, tadang ampun terbulit, terkapak, terambu, pakaian si tanah si geres macam, berdarah. Di kota Mekah ketika ambilinan saya paman searan Bani Abi Thalib dan seninin searan Khadijah layak sendiman bilinan Abi Thalib arak yang sungkain dengan Mekah dengan arak yang takutan bahwa dari keturunan daripada Bani Hashim Bani Muthalib ni kan searan paman keturunan Bani Thalib Abu Thalib nu kan jadi searan keturunan Thalib nu iya boleh pengaruh dalam kota Mekah. Iya ampun ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjauh si kakek ampun umumah dalam dekat Ka'bah niki dengan Quraisy niki. Saking belik pengaruh saran Bani Muthalib niki. Nah, ketika ambilinan si jari tameng, si jari dukung Rasulullah di dalam dakwah berantan paman dan si arak tak nak jadi tenangan atin ketika tersiksa Rasulullah berantan sendirian bilinan dua-dua saya tersiksa iya pun lalu jawab Taif dengan harapan bahawa lek kota Taif ya tak kesusuan lain lek tu ya luwe kacak bekedek lek tu sang tu tak ketebeng keamanan ketenangan berdakwah sampai lek tu Mas'ud Hubaib kacak seran Ya'lil lalu niki adalah pembesar daripada suku Bani Saqif searah lek Taif ia len ngelapor Rasulullah ketika ngelapor teluk-teluk dia terima sak sekik muni kena amun kamu jadi Rasulullah aja sede noh tu kain Kaabah noh tolak Rasulullah lek julun pembesar-pembesar malik sak sekik muni Mas'ud muni amun kamu dari naperan jari Rasulullah aja ndek kecocok ya anu ngeras kaca kamu aku jadi bawa lalu amun kamu aja menjadi Rasulullah berarti aku ni atasan tak ndek cocok yang ngeras kaca kamu dah pokok ini dah ngeras kaca dua ni terus sak ketelu nu muni apa kan marah dia narak dengan lain selain kamu jadi Rasulullah katakan Rasulullah waktu ini saking terhina dan macam dan berbadan Rasulullah amun menuja ndak badan kali suku-suku Bani Saqif ni aku arak lekte sebagai utusan Allah di badan teparapan bareh terjadi si marak kejadian waktu itu tak kembi kan sebagaimana yang telah kita ceritakan setelah ini berbadan cok suku-suku Bani Saqif bahwa ni searan Muhammad yang ngaku-ngaku jadi Rasulullah datang dengan Bani Saqif nih kota Taif ni untuk Nabi melemparin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah. Apa Rasulullah kan Zaid bin Harithah sampai kepala bocor Zaid bin Harithah amun sadar je ia bisi darah saduan sampai pergi tiba wah lalah pelai pak kejaran lekan Bani Saqif niki belain pelai kebun anggur deh belain kebun anggur lain wah dia entah yang lain gila istirahat ampun bersandar lek sopok batu saera elek Taif bersandar lek sopok batu ya ampun makin terjarian batu niki tahu si bersandar niki aran masjid ku'un niki artinya siku-siku dia tak nak istirahat Rasulullah kata Zaid bin Harithah elek Nabi elek kebun anggur niki nah menintan tebang cobaan Allah Ta'ala untuk meneta buktian kesabaran Rasulullah SAW berdakwah ialah ampun Nabi ampun terundang si Allah Ta'ala untuk menjalani siaran Isra untuk menjalani siaran